Channel Outlook 30 Maret 2022 jam 12.17 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan Outlook dari DXY dan juga Treasury Yield. Lalu kemudian kita akan coba lihat dari comparison lainnya ya. Dan kali ini kita coba perhatikan terlebih dulu DXY atau US dollar di grafik daily ternyata turun. Dan kemarin kita sempat memperkirakan apakah itu ascending atau mungkin kembali dalam jalur let's say bullish rectangle apa tidak ya. Tapi untuk sementara ini mungkin kita abaikan areal garis ini, berarti kita tidak mendapatkan ascending triangle. Berarti ini kita hapus. Otomatis yang akan kita lihat sekarang adalah resisten dan juga support di grafik daily. Lalu kemudian dengan posisi di mana kondisinya adalah candlestick ya. Candlestick kemarin ditutup dengan long bullish candle, berarti kita mendapatkan bearish engulfing yang artinya juga bahwasanya dolar harusnya mengalami penurunan untuk hari ini. Tapi secara keseluruhannya kita tetap dalam koridor ini ya, dan biasanya kalau memang ini bullish rectangle maka kemungkinan akan terjadi rejection di area tersebut. Jadi kita harus tetap hati-hati, apalagi ini akhir bulan ya. Meskipun sejak hari Senin, Selasa kita sudah melakukan kenaikan dari US dollarnya, emas pun tertekan, tapi hari Rabu dan juga Kamis ini adalah 2 hari terakhir yang sangat menyita perhatian. 30 dan 31, apa yang terjadi bisa saja pembalikan ya. Tapi biasanya kecenderungannya adalah di detik-detik terakhir akhir bulan, berarti di tanggal 31, bisa saja sore atau bahkan di malam hari. Well, of course, dengan keberadaan bearish engulfing kita asumsikan bahwa secara keseluruhannya dia turun, tapi masih dalam zona rectangle-nya. Kalau kita perhatikan dari grafik H4 yang sebelumnya bullish rectangle, ini gagal ya, karena dia kembali terjun atau kembali ke dalam. Nah, ini yang kemarin saya sebutkan. Kalau di awalnya atau 2 hari yang lalu dia hanya turun sampai level ini, berarti kita belum anggap fail ya, karena itu masih tetap dianggap lanjut. Tapi kalau kita lihat sekarang dia kembali ke dalam, berarti bullish rectangle atau bullish flag-nya gagal. Terkait dengan US Treasury Yield atau US Bond Yield-nya juga ternyata gagal untuk melanjutkan kenaikan lebih dari 100%. Nah, ini persis dengan apa yang kita duga kemarin ya. Kemarin kita sempat memperkirakan apakah itu lanjut tembus 100%-nya dari Fibonacci expansion atau memberikan sinyal terkait dengan small head and shoulder, dan ternyata head and shoulder yang terjadi. Ini left, ini head, ini right shoulder, lalu kemudian dia tembus neckline dan kembali ke dalam Fibonacci retracement. Nah, Fibonacci retracement ini sebenarnya sudah tidak berlaku ya. Jadi kita akan lihat seperti ini. Nah, areal garisnya trendline ini akan menjadi areal berikutnya yang disinggahi. Kalau kemarin kita sebutnya ini small head and shoulder, sekarang kita bisa melihatnya bigger head and shoulder. Bagian kirinya, bagian ini, oke, saya hapus terlebih dulu Fibonacci expansion. Nah, ini bagian kiri kita asumsikan sebagai bagian left, ini bagian headnya, ini headnya juga double gitu ya. Lalu kemudian sekarang kita masih lihat pola penurunan swing low-nya, apakah dia akan tertahan dulu di sini apa tidak. Kalau tertahan, diharapkan nantinya terjadi rebound, kemudian nanti diharapkan itu menjadi right shoulder. Jadi kalau secara gamblangnya, gambarannya akan seperti demikian ya. Jadi ini bagian left, lalu kemudian ini bagian headnya, dan ini bagian right shoulder-nya masih belum terbentuk. Kita asumsikan saja dia tertahan nantinya di sini ya, berimbang dengan ini. Kemudian nanti diharapkan pantulan tertahan seimbang dengan bagian left shoulder, baru nantinya diharapkan pola penurunannya. Nah, karena ini tinggal 2 hari lagi menjelang rilis data non-farm payroll, maka kemungkinan ekspektasi kami adalah potensi pergerakannya tidak akan terlalu tinggi atau volatility-nya tidak akan terlalu tinggi, mengingat market akan waspada terlebih dulu. Tapi malam nanti karena ada data ADP yang notabene akan berkesinambungan dengan data non-farm payroll hari Jumat, dilanjutkan dengan 19.30 itu adalah data GDP kuartal 4. Jadi kalau misalkan nanti sore Anda lihat video ini atau pas malam hari Anda lihat lagi, maka Anda harus berhati-hati saat rilis data. Jadi skenario yang tadi pagi sempat kami share, harap itu kemungkinan maksimum di sore hari ya. Tapi sampai saat ini strategi alternatif untuk buy on breakoutnya cukup berhasil. Secara keseluruhan juga ini terjadi yang kita sebut dengan evening star ya. Jadi kita harapkan dari treasury yield-nya turun. Technical view gold di tanggal 30 Maret 2022 jam 12:23 waktu Indonesia bagian Barat. High 1927.10 dan low 1915.70, running price 1923.60. Oke, kita lihat lebih dulu skenario yang tempat kami share tadi pagi. Nah, ini adalah kelanjutan dari kemarin ya. Jadi saya masih tempel di sini karena ini memang masih berkesinambungan. Kemarin kita memperkirakan antara 2 potensi, antara lower high lower low formation, artinya break di bawah 61.8%.
yang berarti juga menandakan penembusan di bawah 1890 ya di area ini. Yang kedua adalah terkait dengan double bottom in case terjadi rejection di area yang sama atau mendekati ya. Jadi di sini ada note-nya tidak harus di 1890-an, bisa saja hanya mendekati. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, ternyata dia tertahan seperti ini, teman-teman. Ini sebetulnya ya, teman-teman, kalau misalkan kita terkait dengan hammer. Hammer itu kan sebetulnya posisinya sama ya, baik hammer ataupun long lower shadow. Hanya saja kondisi di mana disebut long lower shadow, imbasnya atau impactnya sama. Hanya saja kalau misalkan secara detail ini mungkin bukan hammer melainkan long lower shadow ya. Jadi mohon maaf, di sini kemungkinan long lower shadow saja. Sementara kalau hammer itu biasanya kecenderungannya memiliki body yang agak relatif berisi atau yang relatif panjang. Yang kita lihat di sini justru real bodinya cenderung kecil ya. Jadi pendek sekali, sementara di sini yang panjang sekali. Jadi kita asumsikan ini long lower shadow, tapi intinya adalah menunjukkan sama-sama terjadi rejection di areal support yang sama. Jadi ini waktu FOMC dan ini waktu kemarin. Nah, kalau Anda ingat dan juga di rangkaian live streaming maupun dengan video gold outlook, saya sempat mengingatkan kepada Anda dengan potensi ini bahwasanya kita bisa saja terjadi double bottom, apalagi kita kaitkan dengan end of month ya. Nah, jadi di sini saya memberikan catatan tetap waspada end of month flow karena kemungkinan dolar kecenderungannya masih tetap kuat ya. Nah, tapi untuk bullish sendiri harus berhadapan dengan 50% real body long black. Long black-nya itu berarti yang hari Senin ya, yang hari Senin itu ternyata adanya di 1939.30. So, selama dia tidak berhasil tembus, maka kemungkinan posisinya dia masih bisa mengalami penurunan. Tapi dengan catatan kita melirik potensi yang ini ya, terkait dengan double bottom. Nah, terkait dengan sejarahnya atau historinya, kita coba lihat dari sini, teman-teman. Saya coba ingin tunjukkan kepada teman-teman apa yang terjadi di bulan Maret setiap akhir bulan ya. Ini adalah yang terjadi di tahun 2021. Saya ambil yang terdekat saja, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, dia mengalami penurunan, lalu kemudian ini tanggal 8 Maret ya, kemudian itu level terendah pertama ya, level pertama di 1676, kemudian dia next candle-nya bullish, lalu kemudian bullish engulfing itu 9 Maret naik tertahan ya dengan puncaknya sini, lalu kemudian kembali collapse atau mulai penurunan equal dengan area ini. Jadi kalau misalkan diperhatikan, sebetulnya teman-teman bisa mendapatkan contoh yang baik di sini ya. Contoh yang baik di sini, ini adalah areal yang kita sebut dengan double bottom ya, areal double bottom. Apa yang terjadi berikutnya? Secara, nah kita lihat ya tanggalnya, teman-teman. Tanggalnya 30 dan 31 Maret. 30-nya dia masih turun, 31-nya dia sudah mulai bullish ya. Lalu kemudian ini adalah piercing pattern. Kemudian dia bertahap, akhirnya pecah neckline. Neckline-nya waktu itu adalah area tengah ini. Nah, maksud saya, kalau misalkan teman-teman perhatikan di sisi ini, teman-teman, ya, areal yang sama, kemungkinan kita sudah ingatkan kemarin, kemungkinan bisa terjadi kembali. Ya, kalau diperhatikan arealnya, memang secara keseluruhan level low-nya mungkin tidak terlalu persis, tapi ini mungkin hampir sama ya. Yang sebelumnya di sini 1894, yang di sini 1889 ya, tapi kita asumsikan sama. Kemudian dengan demikian puncak yang ini ya, yang sebelumnya terjadi kenaikan itu mirip dengan bagian ininya ya, bagian tengahnya. Jadi kalau Anda perhatikan ini tanggal 8 Maret atau awal Maret, lalu kemudian dia ngegantung atau ketahan di pertengahan Maret dan akhirnya turun di akhir Maret, dan akhirnya di akhir Maret juga kembali rebound. Kita lihat urutannya, ini adalah kurang lebih 16 Maret pertengahan ya, masih pertengahan Maret, kemudian spike sampai 24 Maret dan akhirnya dia tergelincir sampai menjelang akhir Maret ya, 29 Maret. Walaupun kalau dilihat di sini 30, tapi tanggal tidak mesti harus sama, bisa saja selisih atau lebih maju satu hari ya. Nah, ini berarti kalau misalkan ini dianggapnya sudah sama, maka kita perlu pelucut berikutnya. Walaupun sebenarnya ini adalah long lower shadow yang artinya rejection setelah bearish candle. Artinya kita masih bisa dapatkan dorongan ke atas. Tapi kita tambahkan satu hari saja untuk hari ini. Kalau memang ternyata dia bisa ditutup dengan bullish, lebih bagus lagi kalau bisa tutup setengah badan dari long black ya. Berarti harus tutup di 1930-an. Kalau itu bisa terjadi, berarti kita akan dapatkan di akhir bulan langsung naik seperti ini. Secara bertahap, dan ingat di hari Jumatnya kita berhadapan dengan non-farm payroll, maka yang ekspektasinya adalah pecah neckline dari double bottom ini saat non-farm payroll, sehingga nantinya bisa mulai kenaikan. Nah, jadi kalau dilihat di sini, ya di sini pun tertera tanggal 9 April atau 8 Aprilnya ya. Jadi kita harapkan ini bertahap melakukan kenaikan.
Nah, secara Fibonacci retracement-nya, ingat bahwasanya 38,2% di 1959 itu adalah resisten yang juga harus tembus. Kalau di bawah, itu berarti harus tembus 61,8% untuk bikin dia mengalami penurunan, supaya nantinya pola zigzag yang kita sebut di poin pertama, ya, LHLL formation, itu bisa terbentuk. Ya, jadi untuk sementara ini keduanya masih tetap berpotensi, tapi untuk secara persentase mungkin kita lebih melihatnya 60% atau 65%, bahkan lebih kecenderungannya pola double bottom. Kalau perhatikan lagi dengan apa yang sempat kami share tadi pagi, walaupun kami suggest buy-nya cukup jauh 1906 1908 karena memang kita andalkan Fibonacci retracement, ya. Kami juga mencatatkan di situ ada arsir biru, ya, follow buy kalau tembus FR 0% 1921.20 atau follow sell kalau tembus 61.8%. Ini maksudnya Fibonacci retracement grafik H1 ya. Kalau tadi kita lihat di grafik daily kan beda ya, levelnya beda-beda. Kemudian belum lagi nanti di grafik K4. Jadi indikasinya teman-teman yang saya ingin tunjukkan di sini, saat running price sudah berada 1924 dan tertinggi 1927, maka itu berarti strategi yang digariskan biru ini sudah resmi bagus ya. Jadi ini alasannya 0%. Kenapa 0%? Biasanya yang namanya Fibonacci retracement, penembusan 0% itulah berarti kelanjutan tren. Tapi kalau tembus 61,8% itu berarti perubahan tren. Itu yang harus Anda waspadai. Nah, kemudian fokus nanti malam itu terkait dengan data ADP dan juga GDP kuartal 4. Ini juga saya sudah kasih catatan. Jadi Anda harus berhati-hati. Walaupun strategi pagi ini sudah cukup berhasil mengikuti follow buy alternatif ya. Kalau Anda follow, berarti itu harusnya sudah profit. Tapi memang ekspektasi idealnya berada di 1906, 1908. But in case nanti malam atau menjelang rilis data terjadi penurunan, maka ini ekspektasi berikutnya ya. Jadi bisa saja tetap dijalankan. Nah, kecuali kalau memang ternyata dia naik terus, maka yang diharapkan adalah pola yang akan kita lihat sekarang itu di grafik keempat. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini areal, kalau misalkan teman-teman perhatikan, ini areal terendah sebelumnya 1890-an ya, 1894 lebih tepatnya waktu FOMC tanggal 16 Maret. Kemudian kemarin ada di sini. Jadi kalau misalkan kita tarik seperti itu, nah ini ya, kita dapatkan pola seperti ini teman-teman. Ya, dia kecenderungannya lower low seperti itu. Kalau kita tambahkan atau kita lihat dari RSI-nya, teman-teman perhatikan dari area yang sama nih, low-nya gitu ya. Low di sini dengan low yang ini justru cenderungannya naik, jadi higher low. Nah, biasanya kalau seperti ini disebutnya dengan bullish divergence. Tapi kalau teman-teman cenderung menggunakan MACD, oke, kita coba lihat ya. Kalau bullish divergence di MACD, Anda lihat bukit yang ini ya, bukit yang per potongan. Nah, ini juga sama nih di sini ya, jadi sama. Lalu kemudian yang berikutnya di sini juga sama. Nah, Anda perhatikan, harga tetap posisinya adalah lower low ya, dari tanggal 16 menuju tanggal 29 itu adalah lower low. Sementara kalau misalkan kita lihat di sini 16 sampai tanggal 29 di MACD-nya justru bukitnya justru higher low ya. Jadi sama dengan ini. Artinya kalau seperti ini confirm dia membentuk yang namanya bullish divergence. Nah, kebetulan bullish divergence ini ternyata mendukung pola yang kita sebut dengan bullish atau expanding triangle. Dari mana? Anda bisa lihat di sini, high-nya kecenderungannya lebih tinggi di sebelah sini, jadi higher high. Ini sementara lower low gitu ya, jadi berpencar. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya hitungannya A, ya, A-nya di sini, A, B, ini adalah C-nya, ini D, ini E. Artinya, ini kesempatan peluangnya akan mengejar areal resisten ini. Ini berarti 1976. Nah, berarti kalau seperti ini mungkin berjenjang, tidak akan langsung ngegas ke 1976. Mengingat malam ini ada data ADP, maka kemungkinan ekspektasinya adalah dia akan terjadi swing low. Swing low-nya sampai mana? Nah, belum tentu sampai areal ini, tapi kalaupun terjadi, maka kita harapkan ini tidak tembus dan sehingga akhirnya bullish divergence yang membantu mendorong. Berikutnya berarti target atau misi dia harus bisa tembus areal tengah 1939.30. Itu adalah areal real body atau 50% real body long black yang terjadi di tanggal 28 Maret yang lalu. Grafik H1 ternyata teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini yang saya maksud. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini saya memberikan nomor. Nah, ini 1 2 3 4 ya, 5. Nah, ini adalah Elliott Waves. Disadari atau tidak ternyata dia dalam pola penurunan kemarin di grafik H1-nya itu mengikuti pola
5 wave. Kemudian yang sekarang kita lihat adalah A, B, C. Itu sebabnya kenapa kami menantikan koreksi di 38.2%. Setelah kita perhatikan atau simak baik-baik lagi teman-teman, Anda perhatikan di sini ya, waktu dia sudah turun, swing high, lalu turun lagi, swing high ya. Sekarang kita asumsikan ini diabaikan, kita ambil yang ini saja. Maka kemungkinannya posisinya teman-teman, kalau misalkan kita asumsikan dia masih bertahan di sini sampai nanti malam menjelang rilis data ADP ya, ADP Employment Change ataupun GDP, maka kita harapkan nantinya dia akan terjadi swing low terlebih dulu ke sini ya, swing low di sini, nanti barulah dia rebound kembali. Jadi diharapkannya swing low-nya akan terbatas. Berarti oke, skema nanti malam alternatifnya mungkin selain 1906 Anda bisa ambil di 1913 atau 1916 ya, ini adalah supportnya. Lalu kemudian nanti kita berharap akan terjadi yang namanya, yes, betul sekali, kita curigai di grafik H1-nya justru akan terwujud dengan bentuk yang namanya inverse head and shoulder. Kemudian kalau kita lihat dari pound sterling teman-teman, meskipun Anda lihat di sini dia terjadi kenaikan ya, kenaikannya tertahan di bawah 23.6%. Kemarin kita sempat menantikan level 3104 atau 3130-an ya, kurang lebih di sini. Lalu kemudian melakukan sell. Nah, tapi apakah ini gagal atau tidak? Nah, teman-teman perhatikan head and shoulder, left head dan right shoulder, kemudian dia tembus dan targetnya kita sudah ukur adalah di area 1.2988 ya, sesuai dengan ketinggian ini. Kemudian yang kita harus pahami, oke, berarti ini saya coba hapus dulu. Nah, ini saya coba hapus supaya tidak membingungkan. Nah, yang harus Anda pahami teman-teman, waktu kita mendapatkan pola ini, penurunannya kan sebetulnya sesuai dengan target ini ya, target ketinggian ini, kemudian kita ukur. Nah, ini adalah target utamanya. Sementara kalau kita lihat ternyata dia belum mencapai atau memenuhi target utama. Nah, karena dia naik, maka kita asumsikan selama dia tidak tembus neckline-nya, berarti itu ada di kisaran 1.3160-an, maka kita asumsikan kenaikan kemarin itu hanya sekedar pullback. Itu sebabnya hari ini kami tetap mempertahankan outlook sell-nya. Nah, dengan harapan seperti itu kan, berarti kita asumsikan rebound yang terjadi sampai teritori 1.3140-an itu masih tetap bisa dilakukan sell, karena kita mengestimasi target head and shoulder harus penuh sampai 1.299, walaupun nantinya akan ada critical, kecuali teman-teman ya, kecuali ini bisa berubah total atau gagal total kalau dia kembali di atas neckline 1.3160 atau 1.3170. Sementara terakhir kita bicara tentang crude oil yang juga ternyata sudah mengalami kenaikan ya di 105. Ini targetnya sudah saya hapus, dari head and shoulder-nya sudah selesai, nyampe di area 100, bahkan dia lebih nyampe 98. Nah, sekarang dia diharapkan terjadi kenaikan seperti itu. Nah, berarti sampai mana sih? Oke, kita perhatikan dulu teman-teman. Di sini kalau kita ambil Fibonacci retracement-nya, berarti kita harapkan seperti demikian. Nah, ini yang membuat kami berpikir seharusnya area buy yang paling bagus adalah di 120.80. Kenapa buy? Kenapa tidak sell? Padahal ini Fibonacci-nya adalah penurunan gitu ya. Ini diakibatkan apa yang terjadi di grafik daily teman-teman. Kemarin kita sudah tandai kalau memang ternyata penurunan, silakan turun di bawah 102, dan itu betul-betul terjadi. Walaupun teman-teman lihat sendiri, ternyata walaupun dia sempat ke 98, tutup candlenya itu ternyata membentuk hammer dan dia berada di atas level 102. Itu sebabnya level 102 itu akan menjadi area support yang cukup bagus. So Anda boleh follow buy atau mencari area buy di 102 atau 103 kecil ya, mungkin 103.50-an, still okay. Kalau misalkan 104 saya rasa masih oke, asalkan ini tidak tembus ya. Jadi intinya ada pola pembalikan reversal candle setelah bearish, lalu kemudian dihajar dengan hammer, termasuk juga dengan trend channel atau trend lainnya ya yang tidak tembus kembali. Berarti kita harus usulkan dia mulai kenaikan. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ketidakpastian strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.